Saudara-saudariku terkasih, kita siapkan lagu pembuka Madah Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami orang buta, orang congkak hati dari mati. Hidupkanlah kami dari dosa, bersihkanlah kami Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami orang buta, orang congkak hati dari mati. Hidupkanlah kami dari dosa, bersihkanlah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, hari ini kita berkumpul kembali bersama-sama melanjutkan doa novena kita, novena besar Santo Antonius dari Padua. Kita percaya kasih yang berlimpah dari Allah di surga. Kita percaya di doa-doa Santo Antonius dari Padua, kehidupan kita setiap hari akan mengalami perlindungan dan berkat yang berlimpah dari Allah. Maka mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa bersama. Marilah berdoa.
Salam Santo Antonius dari Padua. Engkau rela mendoakan semua orang yang mengharapkan doamu. Salam sahabat karib Tuhan. Engkau disebut pelindung oleh seluruh umat. Lihatlah kami dari surga dan doakanlah kami senantiasa. Mohonkanlah belas kasihan Tuhan yang bertakhta dengan mulia, yang dahulu engkau rindukan di dunia dan yang kini engkau pandang di surga. Sudilah mendoakan kami, sebab engkau mencintai kami. Dengan penuh harapan kami mengulang, sudilah mendoakan kami. Santo Antonius dari Padua, engkau memberikan nasihat kepada wanita dari Bolonya bahwa doanya akan dikabulkan Tuhan apabila ia 9 hari Selasa berturut-turut datang menghormati engkau di gereja para Fransiskan. Lihatlah dengan rela kami semua yang berkumpul di gereja ini untuk mengikuti petunjuk-Mu. Dengan penuh kepercayaan kami mohon kepadamu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius penuh kasih, engkau menjadi sahabat akrab Yesus yang engkau gendong dalam rupa kanak-kanak. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, ketika engkau masih hidup di dunia, banyak orang yang berada dalam kesulitan dibantu oleh Tuhan secara mengagumkan berkat doa-doamu. Santo Antonius, doakanlah kami. 8 abad lamanya engkau termasyhur di kalangan umat Kristen, dan selama abad-abad itu Tuhan membagi-bagikan anugerah-anugerah rohani dan jasmani yang tak terbilang jumlahnya kepada para pencipta-Mu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, berkat doamu juga Tuhan mengembalikan penglihatan kepada banyak orang buta, penggunaan anggota-anggota tubuh kepada orang yang lumpuh, dan pendengaran kepada orang yang tuli. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, kuasa doamu bahkan sedemikian rupa sehingga Tuhan memberikan semangat baru kepada mereka yang telah kehilangan harapan untuk hidup yang bahagia. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius pelipur yang penuh kasih sayang bagi semua orang, lihatlah kami yang mengalami banyak kesulitan hidup di dunia ini. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau mengetahui kesukaran kami. Mohonkanlah kepada Tuhan apa yang amat kami butuhkan. Santo Antonius, doakanlah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Sembari kita membawa intensi kita dalam novena besar ini, kita juga memohon kebahagiaan dan keselamatan arwah bagi Alexander Lewa Lengkong yang meninggal 30 tahun yang lalu, bersama istri Ibu Maria Theo yang meninggal 26 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kita yang meninggal beristirahat dalam damai. Allah yang Maha Kuasa, Santo Antonius pengkhotbah yang ulung itu, Kau jadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Semoga berkat bantuan doanya Engkau menopang kami dalam usaha
untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menaruh syak terhadap Musa karena wanita Kus yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, "Benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah Ia juga bersabda dengan perantaraan kita?" Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas bumi. Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan mereka berdua tampil. Lalu bersabdalah Tuhan, "Dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikianlah halnya dengan hambaku Musa, yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa, aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang, bukan dalam teka-teki. Dan ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh syak terhadap hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka." Tuhan meninggalkan tempat itu dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada saat itu, Miriam tampak kena penyakit kusta. Kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaklah olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak bubur yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, "Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa." Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Refrain. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Refrain. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Maka engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Refrain.
Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Refrain. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkaulah Raja Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan ombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redahlah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjabah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil
Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda saat ini berada, baik yang mengikuti Ekaristi secara langsung maupun secara virtual. Sebagai seorang remaja SMP, saya mengingat baik, saya mengenal nama Santo Antonius dari Padua dari cerita sang guru agama saya. Lalu satu hal yang saya ingat dari cerita tentang orang kudus ini, Santo Antonius dari Padua menjadi penolong bagi kita ketika kita kehilangan sesuatu. Dan suatu saat saya sebenarnya tidak kehilangan, tetapi saya tidak tahu saya taruh di mana barang yang saya pegang, yang sementara saya atur pada waktu itu. Lalu dalam hati kecil saya, setelah mengingat cerita guru agama saya berdoa dalam hati, Santo Antonius, tolong saya kehilangan barang. Dan tidak lama kemudian saya berhasil menemukan barang itu. Bagi saya ini bukan sekedar cerita mistik, sebuah peristiwa iman. Dan peristiwa iman itulah yang sejak awal dimulainya novena ini terus-menerus direnungkan oleh begitu banyak orang. Tetapi di balik peristiwa-peristiwa seperti ini, berbagai macam rahmat dan berkat yang kita terima lewat doa Santo Antonius, ada satu nilai yang harus kita pelajari. Di dalam hidup kita sebagai seorang beriman, yang paling dibutuhkan itu adalah penyerahan, kepasrahan, dan kepercayaan total kepada Allah. Ketika kita kehilangan semangat penyerahan, kepasrahan, dan kepercayaan total kepada Allah, maka akan begitu mudah bagi kita untuk mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan di dalam hidup ini. Itulah sebenarnya yang dikisahkan oleh bacaan Injil pada hari ini. Di tengah ketakutan akan angin sakal, akan bencana yang mungkin menimpa para rasul yang sementara berlayar, mereka kehilangan rasa percaya diri, mereka kehilangan iman mereka kehilangan keyakinan akan belas kasih Allah. Maka ketika Tuhan pun yang datang untuk membantu dan menyelamatkan mereka, justru mereka lihat sebagai hantu. Bahkan ketika Tuhan Yesus memperkenalkan diri bahwa Dialah yang mendatangi mereka, karena ketakutan mereka tidak menemukan lagi bahwa itu Tuhan. Karena kehilangan kepercayaan dan penyerahan, Petrus pun yang menjadi murid Tuhan Yesus mengalami bahwa ia hampir tenggelam. Akhirnya Tuhan Yesus mengingatkan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita dalam situasi yang demikian sulit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan besok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang hari ini masih bersama dengan kita. Ada orang yang hari ini masih kita jumpai. Secara tiba-tiba kita dengar
bahwa mungkin besok atau lusa mereka pergi meninggalkan kita selama-lamanya pandemi ini. Di dalam situasi seperti ini, marilah kita bangun kembali sikap penyerahan, kepercayaan, dan kepasrahan total kepada Allah. Sikap inilah sebenarnya yang terus-menerus dibangun, dihidupi, ditanamkan oleh Santo Antonius dari Padua. Sehingga walaupun hidupnya berlangsung begitu singkat di dunia ini, ia telah mewariskan kisah hidup yang luar biasa. Hidupnya menjadi mujizat bagi begitu banyak orang. Khotbah-khotbahnya menjadi sesuatu yang menginspirasi begitu banyak orang. Dan doa-doanya membuat kita mengalami berkat yang berlimpah. Saya yakin itu hanya terjadi karena 3 hal tadi: penyerahan, kepasrahan, dan kepercayaan akan belas kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah secara bersama-sama kita tunduk di hadapan Allah. Kita membawa doa-doa kita. Ya Allah, pandanglah kami yang berkumpul dalam novena besar Santo Antonius dari Padua ini. Kami membawa begitu banyak intensi dan doa-doa kami. Maka sudilah Engkau memandang kami, mendengarkan doa-doa kami, mengabulkan seturut dengan rencana-Mu yang begitu indah. Yang berhubungan dengan perkembangan gereja dan panggilan. 123 intensi untuk gereja, paus, para uskup, para imam, diakon, biarawan-biarawati, mereka yang terpanggil menjadi abdi Tuhan, dan untuk pertambahan jumlah panggilan hidup imamat dan membiara. Ya Bapa, berkatilah mereka dan berilah kekuatan agar mereka selalu dapat mengikuti putra-Mu dan melayani umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan keluarga. 60 intensi untuk persiapan perkawinan suci. 61 intensi untuk mereka yang perkawinannya bermasalah. 134 intensi mohon berkat, kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam keluarga. 122 intensi agar mendapatkan perumahan yang layak. 113 intensi agar mendapatkan keturunan dan selamat waktu hamil dan melahirkan. 67 intensi agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dan seiman. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Katolik agar hidup rukun dan damai, dan bantulah mereka agar dapat mengatasi masalah yang dialami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan pegangan iman. 130 intensi mohon kekuatan dan kesetiaan iman. 132 intensi mohon terang dan bimbingan Tuhan dalam situasi yang sulit. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan sesama dan kehidupan sosial. 124 intensi untuk pemimpin bangsa dan para penyelenggara negara. 123 intensi untuk kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. 132 intensi agar dapat berbuat baik kepada sesama. 129 intensi mohon keadilan, kesabaran dan ketabahan hati. 129 intensi agar berpikiran positif dan mengerti orang lain.
131 intensi agar semakin peduli dengan sesama yang kekurangan. Ya Bapa, bukalah mata hati kami agar selalu berusaha untuk peduli dan berbuat yang terbaik bagi kepentingan umum, khususnya sesama kami yang berkekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pendidikan kita. 125 intensi mohon pendampingan Roh Kudus dalam belajar. 123 intensi agar sukses dalam studi dan dapat mencapai cita-cita. 120 intensi untuk para pendidik dan sekolah-sekolah Katolik. Ya Bapa, semoga dengan ilmu pengetahuan yang kami peroleh, kami semakin dapat meluhurkan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pekerjaan dan dunia usaha kita. 132 intensi agar sukses dalam pekerjaan dan usaha. 125 intensi agar mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai. 133 intensi agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami agar dapat menerapkan ajaran-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan semoga pekerjaan dan usaha kami mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para penderita, 123 intensi bagi mereka yang sakit dan cacat, 127 intensi bagi para korban bencana, 142 intensi bagi berakhirnya pandemi COVID-19, 124 intensi bagi sanak keluarga atau kenalan yang berpulang karena COVID-19, 130 intensi bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan menghadapi pandemi. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu, bahwa di dalam segala kejadian Engkau senantiasa mendampingi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk arwah kaum beriman, 133 intensi untuk keselamatan jiwa sanak saudara dan semua orang beriman yang sudah meninggal. Ya Bapa yang Maha Rahim, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka. Ampunilah segala dosa mereka dan terimalah mereka ke dalam pangkuan-Mu agar menikmati kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua organisasi dalam gereja, 118 intensi untuk semua organisasi dalam paroki kita. Ya Bapa, dampingilah setiap orang yang menjadi anggota organisasi di dalam paroki, agar dapat berkarya dengan tulus, sehingga kehendak-Mu dapat hadir secara nyata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk permohonan lainnya, 124 intensi ucapan syukur atas terkabulnya permohonan, 123 intensi agar selamat dalam perjalanan, 123 intensi agar barang yang hilang dapat ditemukan kembali, 129 intensi panjang umur, 126 intensi agar semakin bijaksana, 123 intensi kelancaran pembangunan gereja paroki Katedral Keuskupan Agung Makassar. Ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada kami dalam melaksanakan setiap tugas dan karya kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau yang selalu mencintai kami. Marilah kita mohon.
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang maha baik, kami membawa seluruh doa-doa kami ke hadirat-Mu. Kami percaya mata-Mu yang penuh belas kasih memandang doa-doa kami, dan berkat-Mu menjadi tanda kemurahan-Mu untuk mengabulkan doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati Untuk berkarya bagi sesama, segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, dengan rendah hati kami menghadap hadirat-Mu dan menyerahkan seluruh suka duka hidup kami. Terimalah penyerahan diri kami bersama dengan persembahan roti dan anggur yang kami sampaikan untuk menghormati hamba-Mu Santo Antonius. Semoga persembahan ini mendatangkan penebusan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab hamba-Mu Santo Antonius Kau hadirkan kepada gereja-Mu untuk menggembirakan dan menguatkan kami dengan teladan hidupnya yang saleh, untuk mengajar kami dengan sabda pewartaannya, dan untuk melindungi kami dengan doa yang Kau sambut dengan baik. Maka bersama para malaikat dan rombongan para kudus, kami bermada memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya
berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, Sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami John Likwada, serta semua rohaniman. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, khususnya saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil, Alexander Lewa Lengkong dan Maria Theo, juga saudara-saudari kami yang meninggal dunia akhir-akhir ini akibat pandemi COVID-19. Semoga mereka semua beristirahat dalam damai. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.
dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita melanjutkan doa novena kita dengan berdoa untuk aneka keperluan. Santo Antonius, karena doamu banyak orang telah diteguhkan dalam keutamaan. Lihatlah dengan penuh belas kasih semua orang yang datang dengan penuh harapan kepadamu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang merintangi keutamaan mereka. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, karena doa banyak pendosa dan orang yang sesat telah kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kembali ketentraman hati. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau tahu bahwa dalam melaksanakan tugas dan panggilan kami mengalami banyak kesulitan dan hambatan. Semoga saudara-saudari kami yang masih bimbang tentang panggilan hidupnya memperoleh kekuatan dan kepastian berkat doamu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, sebagai imam, engkau sendiri telah diperkenankan berbuat banyak untuk kemuliaan Tuhan dan akan keselamatan manusia. Mohonkanlah berkat dan bantuan Tuhan, supaya banyak orang yang mengikuti jejakmu menjadi imam, dan agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjadi imam yang berguna bagi gereja dan dunia. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau memahami kesulitan-kesulitan dan tanggung jawab berat mereka yang berumah tangga. Mohonkanlah berkat, bantuan, terang dan bimbingan Tuhan bagi keluarga-keluarga kami. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, selama hidupmu sering engkau memulihkan perdamaian antara orang-orang yang berselisih. Mohonkanlah berkat Tuhan supaya semua orang, khususnya keluarga-keluarga, selalu mencari dan mendapatkan damai dalam Kristus. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau telah menjadi pelipur orang-orang yang berduka cita dan memberi mereka ketenangan hati. Doakanlah mereka yang mengalami duka dan penderitaan, agar Tuhan memberi kegembiraan kepada mereka. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, berkat doamu, barang yang hilang ditemukan kembali, dan orang yang mengalami kemalangan dan kesusahan memperoleh jalan keluar. Lihatlah, banyak sekali dari antara kami yang ditimpa kesusahan-kesusahan. Banyak pula yang menghadapi kesulitan-kesulitan dan mohon bantuanmu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, doakanlah kami selalu, supaya kami mendapat berkat Tuhan. ya sahabat setiawan semua orang, Satukanlah doamu dengan doa kami, sebab semua orang yang mengharapkan doamu, akan mendapatkan anugerah dan pelipur. ya abdi Allah yang agung, Kami berharap kepadamu. pendoa yang termasyur. Doakanlah kami. Semoga dengan novena ini kami semakin mencintai Tuhan dan sesama. Doakanlah kami, Santo Antonius. supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Rahim, berilah supaya kami berkat doa dan kesucian hidup Santo Antonius memperoleh apa yang kami mohon dengan kepercayaan dan harapan yang teguh dalam novena ini. Demi Kristus, Putramu, yang hidup dan bertahta bersama Diko dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah diajar oleh sabda Kristus Guru kami, dan telah disegarkan oleh kurban Kristus santapan kami. Semoga dengan bantuan doa Santo Antonius,
Sabdamu kami wartakan, dan kurnia cinta kasih-Mu kami sebarkan. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita memohon berkat Allah. Sebelum kita memohon berkat Allah, saya mau menyampaikan terima kasih berlimpah atas kesetiaan kita untuk berdoa dalam novena besar Santo Antonius dari Padua ini. Dan kepada saudara-saudari yang melayani pada malam hari ini, terima kasih banyak. Tuhan selalu menjaga dan melindungi saudara. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Syukur kepada Allah. Putra paduanan jaya Santo Antonius, ku puji Allah pemurah merestu tanganmu, perisai pelindung jiwa ibarat jasamu. Tiap masa ku merana datang bantuanmu, Putra paduanan jaya Santo Antonius, ku puji Allah pemurah merestu tanganmu. Mari kita serahkan keluarga kita kepada Santo Antonius. Tuhanku dan Allahku, Engkau telah mengutus Santo Antonius dari Padua, si pengkhotbah yang ulung, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Santo Antonius yang terkasih, dukunglah doa yang kami sampaikan kepada Tuhan bagi keluarga kami dan untuk semua orang yang berbakti kepada Allah. Jadilah pendoa bagi kami dan perolehkanlah rahmat surgawi bagi kami, supaya kami mampu menanggung beban hidup kami. Tolonglah kami dengan doa-Mu pada saat kami lemah, dan semoga kami dijauhkan Tuhan dari penyakit dan bahaya yang mengancam tubuh serta jiwa kami. Bantulah kami dengan doa-Mu dalam menanggung penderitaan dan cobaan. Semoga iman kami dimurnikan dalam menghadapi kesulitan hidup. Mohonkanlah bagi kami kebaikan hati Tuhan, agar kami boleh mengambil bagian dalam kemurahan hati Allah dengan mereka yang miskin dan menderita. Doakanlah kami, ya Santo Antonius, penyalur kasih Tuhan kepada orang-orang yang menderita. Semoga doa kami diterima oleh Tuhan karena didukung oleh doa-Mu. Ya Santo Antonius, doakanlah kami agar kami pantas menerima janji-janji Kristus. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memilih Santo Antonius sebagai saksi Injil dan utusan perdamaian kepada umat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga. Tolonglah kami untuk tumbuh dalam iman yang benar dan sejati. Kuatkanlah ikatan persatuan, perdamaian dan ketenangan.
Berkatilah anak-anak dan lindungilah kaum muda. Kuatkanlah kami dalam segala jerih payah kami sehari-hari dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman-Mu yang tanpa batas, dan semoga dengan bantuan doa Santo Antonius pelindung kami, berkenanlah menolong dan menghibur kami. Berkatilah keluarga kami serta seluruh usaha dan karya kami. Tolonglah kami pada saat kami lemah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit dan bahaya, baik bagi jiwa maupun badan, agar tetap kuat dalam iman. Jawablah ya Tuhan doa kami ini yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh kepercayaan, karena dikuatkan oleh doa dan jasa dari Santo Antonius yang terkasih dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Santo Antonius, doakanlah kami agar kami pantas menerima janji-janji Kristus. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.